Halo teman-teman semua, apa kabar Mei ini? Apakah kalian masih berada di rumah alias work from home dan juga masih berada di situasi PSBB? Dan apa yang kalian rasakan selama ini? Apakah kalian sudah bosan work from home? Atau juga kalian masih enjoy bekerja di rumah, santai dan tidak banyak tuntutan, serta tidak harus melalui kemacetan ataupun tidak stres? Ayo, yang mana? Awalnya tentu kalian masih senang ya, bekerja dari rumah sepertinya lebih santai. Tapi lama-lama kok bosan juga ya. Ditambah setiap saat selalu ada keinginan untuk ngemil. Nanti jangan-jangan setelah selesai isolasi ini atau quarantine ini, badan kita jadi gendut deh. Nah itu teman-teman. Jadi kita harus berstrategi ya di Mei dan Juni ini untuk bisnis apapun dan pekerjaan apapun juga. Jangan sampai kalian bermasalah dengan bisnis dan pekerjaan kalian di bulan Mei ini. Tentunya buat teman-teman profesional, Mei ini bulan yang cukup berat ya. Karena tentunya kalian pasti ditarget nih oleh bos kalian sehingga kepala rasanya pusing. Ditambah di rumah, anak-anak belajar dari rumah dan semua kumpul di rumah. Bagaimana bisa bekerja maksimal? Bagaimana bisa mencapai target? Bener nggak buat teman-teman profesional? Dan buat teman-teman pengusaha atau startup, tentunya kalian harus berpikir keras nih, memutar otak untuk bisa bertahan. Bagaimana menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini supaya bisnis kalian jangan sampai terpuruk ataupun juga jangan sampai jungkir balik atau salto gitu. Tapi sih sebenarnya tahun tikus logam ini seperti yang sering banget saya katakan bahwa everything will be start from zero. Jadi kalian memang harus berhati-hati untuk segala hal yang kamu lakukan berhubungan dengan pekerjaan dan bisnis. Kalau menurut saya sebenarnya start from zero itu bisa bagus. Tapi memang agak sedikit gambling sih. Kalau kalian berstrategi tentunya start from zero, merambah pelan-pelan bisa naik. Tapi kalau start from zero kita berada di atas dan jungkir balik ke bawah, akhirnya mentalnya menjadi down. Jangan sampai begitu ya teman-teman, harus tetap semangat. Juga nih, buat teman-teman para pekerja profesional, tentunya di awal tahun kalian sudah memiliki target. Dan sekarang kenyataannya di bulan Mei sudah hampir memasuki semester pertama. Ternyata target kalian setengahnya aja belum tentu bisa tercapai. Seandainya target kalian sudah tercapai, bagus loh, kalian tetap semangat. Tapi prediksi saya sih memang karena Mei dan Juni adalah bulan yang berat, tentunya target di awal tahun banyak sekali berpeluang tidak sesuai harapan. Nah ada lagi nih teman-teman, buat teman-teman yang memiliki bisnis, tentunya agak terganggu ya dengan kebijakan PSBB ini. Coba, apa yang kalian rasakan dengan adanya kondisi PSBB ini terhadap bisnis dan pekerjaan kalian? Silakan loh, kalau mau share di kolom komentar di bawah ini, sebutkan juga bidang usaha kalian. Kapankah corona ini akan berakhir ya teman-teman? Dan akankah semua bisnis serta pekerjaan akan menjadi jungkir balik? Terutama di bulan Mei ini dan nanti bulan Juni. Semoga tidak ya teman-teman. Kalau sampai ini terjadi, aduh, saya nggak bisa kebayang deh. Yang namanya salto, tentunya kalian bisa kebalik, kalau bisa bertahan, bisa tegak lagi. Tapi kalau tidak bisa bertahan, akhirnya bagaimana? Tidur deh. Tapi tentunya teman-teman, nggak semua bisnis dan pekerjaan akan jungkir balik atau salto loh tahun ini. Bagi saya, sebenarnya tahun 2020 ini secara Feng Shui memang tahun yang sangat fluktuatif. Kita bisa berada di atas dan juga bisa berada di bawah.
bisnis kalian bisa tiba-tiba melejit ke atas, namun juga bisa tiba-tiba hancur di bawah. Nah, ini dia, kita harus bisa bertahan di tengah situasi sulit. Jangan sampai kondisi salto bisnis kalian pada akhirnya tidak bisa tegak kembali. Pada dasarnya sih, secara Feng Shui, ada juga kok bisnis yang bisa berpeluang melejit atau naik daun di tahun tikus logam ini. Meskipun sekarang sudah memasuki Mei dan sebentar lagi Juni, don't worry, karena masih ada setengah tahun sisanya. Pasti ada kok bisnis yang bisa melejit. Mau tahu bisnis apa aja yang bisa melejit? Yuk kita simak peluang bisnis 5 elemen di tahun tikus logam 2020. Masih ingat kan bisnis yang dikategorikan secara Feng Shui termasuk 5 elemen itu apa aja? Kalau teman-teman lupa, coba tonton kembali YouTube channel Jenny Feng Shui bersama dengan tim blibli.com yang judulnya adalah Tips Bisnis bareng blibli.com pada tanggal 15 Februari 2020. Tonton dulu deh, bisnis 5 elemen itu apa aja. Setelah itu kalian bisa lihat bisnis ataupun pekerjaan yang sedang kalian jalani sekarang ini termasuk ke dalam elemen apa? Apakah tanah, atau logam, atau air, atau kayu, atau api? Coba ya, kalian kaji ulang lagi dan lihat juga video yang lalu tentang tips bisnis bareng Blibli Seller. Kita harus bersiap-siap langkah, terutama di bulan Mei ini untuk bisnis dan pekerjaan kalian masing-masing, supaya bisa bertahan sampai dengan akhir tahun tikus logam. Supaya bisnis kalian jangan sampai terjadi jungkir balik, salto, ataupun terjun bebas, tentunya nih secara Feng Shui, di tahun tikus logam ini yang berpeluang everything start from zero, kalian harus membuat strategi perubahan besar untuk bisnis kalian masing-masing. Ingat, strategi perubahan besar untuk bisnis ataupun pekerjaan yang kalian jalani. Dan tentunya strategi perubahan ini harus kalian persiapkan untuk langkah 1 tahun ke depan. Hayo teman-teman, bisnis apa aja sih yang berpeluang harus ekstra strategi di tahun 2020 ini? Kalau teman-teman masih ingat, di awal tahun Jenny Feng Shui sudah pernah menjelaskan bisnis-bisnis apa saja yang di tahun ini berpeluang berat dan sangat butuh strategi. Selain itu juga bisnis-bisnis apa saja yang tahun ini berpeluang baik dan juga tetap butuh strategi. Nah, tentunya saya mulai dulu ya dari bidang bisnis yang harus ekstra strategi karena berpeluang berat. Di media sosial saya mengatakan bahwa bisnis yang berpeluang berat di tahun 2020 adalah bisnis yang sifatnya adalah air. Saya katakan waktu itu bahwa ada peluang bahwa kondisi minyak sangat fluktuatif, bisa naik turun dengan cepat, dan tentunya bisa berdampak terhadap transportasi dan akibatnya berdampak juga terhadap travel, lalu usaha penerbangan, selain itu juga distribusi. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang bekerja bidang air atau peredaran ataupun juga keluar masuk uang, harus ekstra strategi ya. Di bulan Mei dan Juni ini jangan sampai masalah. Kasus nyata yang bisa kita lihat dengan adanya masalah bidang usaha air adalah transportasi yang sekarang ini jika teman-teman bepergian ke luar kota, naik transportasi umum ataupun naik pesawat, harganya tentunya agak lebih mahal. Dan juga pesawat tidak mudah beroperasi atau bebas terbang kemana-mana. Jangan-jangan kita nggak boleh pergi-pergi kemana-mana dulu nih. Wah, gawat banget deh nih. Sampai akhir tahun kayaknya bisnis transportasi harus bersrategi karena jangan-jangan semua orang tidak mau bepergian kemana-mana. Selain itu, bidang pariwisata, travel, service, perdagangan dan distribusi memang juga harus berhati-hati.
Jangan sampai ya, tahun ini kalian menjadi over energy. Apa itu over energy? Artinya terlalu banyak ide, tetapi pada akhirnya tidak bisa dijalankan semuanya dan akhirnya malah membuang usaha sia-sia atau membuang kos sia-sia. Jadi nih tipsnya buat teman-teman yang memiliki usaha air atau bergerak di bidang air atau peredaran. Yang pertama, kalian harus realistis. Jangan mengembangkan usaha kalian dulu ya. Bertahan tetap stabil juga baik. Kalau bisa malah kalian mengurangi frekuensi untuk pergerakan air. Atau misalnya teman-teman yang bergerak bidang transportasi ataupun memiliki usaha transportasi serta bekerja di perusahaan transportasi, ada baiknya kita mengurangi frekuensi aktivitas operasional serta mengurangi jam terbang ataupun juga mengurangi ide. Jangan sampai perluasan dulu ya. Buat bidang usaha travel nih, sebaiknya menurut saya coba ya kalian atur ulang perjalanan travel kalian pada rute-rute yang sangat masuk akal. Jangan rute-rute yang berlebihan ataupun beresiko, serta hindari juga perjalanan yang cukup jauh dan lama. Kalau mungkin buat teman-teman yang bergerak bidang pariwisata, coba ya kembangkan rute-rute domestik. Atau coba juga buat inovasi ide wisata lokal di daerah setempat. Nah, pengurangan karyawan apakah perlu buat perusahaan yang bergerak bidang air? Jadi begini teman-teman, kalau terpaksa kalian harus melakukan PHK, sebaiknya pertimbangkan dengan baik dan matang. Karena jangan-jangan memang sekarang kelihatannya kalian berat, tapi nanti di akhir tahun kalian malah butuh tenaga banyak. Kalau bisa sih kaji ulang ya semua sumber daya yang berhubungan dengan bidang air seperti travel, distribusi, bank, event organizer. Jangan sampai membuat keputusan terlalu cepat tanpa pertimbangan panjang. Selain itu, boleh juga loh kalau kalian menggunakan warna putih untuk mengekspresikan bidang kalian. Misalnya menggunakan pakaian seragam putih, ataupun juga tempat duduk warna putih, dan lain-lain. Ataupun kalian bawa kain putih dan lain-lain. Jadi intinya gunakanlah warna putih untuk menetralisir keseimbangan yang kurang baik terhadap bidang usaha air. Nah tentunya bidang lainnya yang juga berpeluang berat adalah bidang api. Apa itu bidang api? Di antaranya ada restoran, kafe, saham, ataupun marketing. Masih ingat nggak? Hal yang sangat nyata sekali bahwa bidang api itu berat dan baru terjadi akhir-akhir ini adalah kasus tutupnya restoran McDonald yang ada di Sarinah. Itu tempat bersejarah loh teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, saya pun sangat-sangat memiliki memori yang mendalam dengan McD Sarinah. Sekarang McD Sarinah masih ditutup. Apakah ini baik atau kurang baik? Nah itu dia. Memang bidang api harus berstrategi karena McD harus start from zero. Selain itu juga teman-teman, bisnis api di tahun tikus logam 2020 ini harus bersaing ketat. Seperti kita tahu, banyak restoran ternama atau bakery besar harus bersaing dengan ibu-ibu yang bekerja dari rumah dan mereka berjualan makanan dengan harga-harga yang sangat kompetitif. Tentunya hal ini juga cukup berat ya, persaingan dagang bidang usaha api. Jadi, buat kalian yang memiliki usaha api atau bergerak bidang api, sebaiknya menurut saya berstrategilah. Ubah semua planning bisnis Anda dan target Anda. Serta jangan takut untuk start from zero. Ibaratnya kalian memulai untuk mengkaji ulang apakah harganya masuk akal ataukah harus berganti jenis makanan atau apapun juga. Ingat, berstrategi dengan baik dan siap-siaplah start from zero untuk bisnis bidang api. Gimana nih?
Kira-kira bisnis apa lagi ya yang seharusnya netral sih di tahun tikus logam ini? Nah, bisnis yang sifatnya adalah netral secara 5 elemen adalah bisnis yang berhubungan dengan tanah. Di antaranya adalah properti, developer, asuransi, kontraktor, ataupun juga semua hal yang berhubungan dengan manusia, seperti misalnya HRD ataupun juga sumber outsourcing tenaga kerja. Sebenarnya teman-teman, bidang usaha tanah itu masih cukup oke loh di tahun 2020 ini. Hanya permasalahannya, bidang usaha tanah atau bisnis yang berhubungan dengan tanah sebaiknya berpadu dengan unsur logam. Apa sih yang dimaksud bisnis tanah berpadu dengan logam? Jadi gini teman-teman, misalnya untuk bidang usaha properti di tahun tikus logam ini harus lebih menggerakkan berhubungan dengan teknologi dalam hal marketing ataupun juga dalam hal pembangunan ataupun juga dalam strategi-strategi untuk pengembangan bisnis properti kalian. Ingat, logam artinya teknologi atau berhubungan dengan smart system atau juga berhubungan dengan digital. Jadi, bisnis yang berhubungan dengan bidang tanah tentunya dalam segala hal aktivitas tahun 2020 ini harus melibatkan strategi digital. Misalnya marketing melalui e-commerce ataupun juga sistem computerized dan masih banyak hal yang berhubungan dengan smart teknologi lainnya untuk bidang tanah. Oh iya, bidang tanah selain properti juga bidang asuransi ataupun juga HRD ataupun juga outsourcing. Nah, buat bisnis yang berpeluang baik, coba kalian tebak bidang apa yang belum saya sebutkan? Ayo, adalah bidang logam. Tentunya teman-teman masih ingat bidang logam itu apa aja? Yang berhubungan dengan e-commerce, teknologi, ataupun juga digital. Coba lihat, semua hal yang dilakukan gara-gara efek pandemi COVID-19 ini sifatnya harus bergerak dengan online atau digital. Nah, ini dia nih. Jadi artinya mulai sekarang kalian gak boleh gaptek. Alias kita harus mulai beradaptasi dengan teknologi. Karena tentunya bidang teknologi ini sedang baik di tahun 2020 ini. Coba kalian juga tentu bisa lihat bahwa saat sekarang ini akibat efek pandemi COVID-19 banyak sekali teman-teman yang mulai berjualan online. Nah, nggak apa-apa sih boleh jualan online, tapi jangan ikut-ikutan ya. Dan juga teman-teman yang bergerak bidang IT atau teknologi tetap semangat karena ini adalah waktunya kalian untuk berekspresi. Tapi tentunya berekspresi dengan strategi ya. Jangan sampai terlalu tinggi harapan nanti akhirnya kalian jatuh. Ataupun juga jangan sampai terlalu banyak ide pengembangan akhirnya malah doing nothing. Jadi tentunya tetap semangat. Juga buat teman-teman yang baru start usaha online, harus semangat, slow but sure. Kita harus bergerak pelan-pelan, tapi at least bergerak daripada hanya diam di rumah aja, lalu ngeliatin orang. Lebih baik kita berusaha, bener nggak? Nah, ada lagi nih, bidang yang berpeluang baik juga di tahun tikus logam ini adalah bidang yang berunsur kayu. Apa itu? Di antaranya bidang yang sifatnya kreativitas, seni, ide, desain, konsultan, ataupun juga pendidikan. Jadi, buat teman-teman, para seniman, ataupun orang yang bergerak bidang kreatif, ayo berekspresilah di tahun tikus logam ini. Dan ingat, padulah atau gabungkanlah ekspresi kalian dengan dunia digital ataupun logam. Nah, buat teman-teman yang bergerak bidang kayu, tentunya nih di situasi sulit seperti sekarang ini pastinya ide kreativitas semakin berkembang. Bener nggak? Jadi jangan takut untuk berekspresi kreatif dalam kehidupan kalian. Tentunya teman-teman masih bisa lihat dong
banyak ekspresi para seniman kreatif untuk konser amal bersama-sama melalui Zoom. Dan tentunya hal ini masih bisa juga menghasilkan dan masih bisa juga untuk bergerak secara baik di tahun tikus logam ini. Dan masih juga bisa menghibur teman-teman sekalian meskipun jarak jauh, tidak bersatu namun disatukan oleh dunia digital teknologi. Jadi itu dia, seni berpadu dengan digital teknologi. Pastinya akan luar biasa hasilnya. Tetap semangat ya buat teman-teman seniman. Jadi teman-teman, tentunya seperti yang saya katakan bahwa di tahun 2020 ini everything will be start from zero. Artinya setelah pandemi COVID-19 ini, situasi yang kita alami yang sekarang kalian rasa adalah situasi abnormal harus menjadi situasi new normal. Ingat, situasi new normal. Kita harus bisa beradaptasi dengan ilmu resilient. Artinya kalau kita bertemu dengan satu halangan seperti misalnya tembok, kita harus bisa berputar balik arah. Selain itu juga, jika kita menemui hambatan-hambatan seperti batu karang ataupun juga hambatan-hambatan batu yang besar, kita harus bisa mencari celah-celah mengalir seperti air. Jangan sampai terlalu idealis ya di tahun tikus logam ini. Kita tidak akan pernah bisa menebak loh teman-teman, bagaimana situasi ke depannya setelah efek pandemi COVID-19 ini. Karena dunia akan diacak-acak dan akan kembali start from zero. Tapi kita harus tetap optimis dan tetap berjuang untuk bertahan kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Semoga teman-teman dalam perjalanan kehidupan kalian, berbisnis atau bekerja sebagai efek akibat setelah pandemi COVID-19 ini, bila kita bertemu dengan hambatan besar seperti batu karang, jadikanlah batu karang itu sebagai pijakan kita untuk melangkah. Dan semoga kita bisa lebih tinggi melangkah. Meskipun everything start from zero. Dan juga bila kalian menemui rintangan, jadilah seperti air yang mengalir di celah-celah bebatuan. Supaya kalian bisa bertahan dan bisa mengembangkan diri kalian. Ingat, beberapa tahun ke depan ini, bisnis yang berpeluang baik adalah bisnis logam atau digital. Kembangkanlah bidang kalian masing-masing, diseimbangkan dengan digital. Nah, tips terakhir nih dari Jenny Feng Shui buat teman-teman. Yang pertama, bila kalian ingin memulai usaha yang baru boleh, tetapi ingat jangan ikut-ikutan. Sebaiknya lakukanlah pekerjaan yang kalian sukai. Yang kedua, jangan ketinggian harapan dulu ya pada saat kalian memulai bisnis. Mumpung nih masih start from zero, jadi yang penting kalian bisa berekspresi dan bertahan hidup. Yang ketiga, bisnis yang akan kalian lakukan ini ada baiknya dilandasi dengan semangat ingin berbagi ataupun juga ingin membantu sesama. Jadi, meskipun keuntungan tipis ataupun kecil, yang penting bisnis kalian bisa mengalir dan bertahan stabil. Yang keempat nih, jangan lupa juga dengan orang-orang terdekat kalian. Kalau bisa, belanjalah dari lingkaran teman-teman kalian. Artinya, saling mendukung di antara teman-teman akan lebih baik loh untuk menggerakkan perekonomian dan bisnis mulai dari orang-orang terdekat. Yang terakhir nih teman-teman, tetap konsisten ya. Meskipun kalian harus bekerja dari rumah ataupun juga meskipun kalian banyak hambatan dan rintangan, intinya kalian harus tetap konsisten. Dan ada lagi nih sedikit tips dari Jenny Feng Shui buat teman-teman yang baru mulai usaha dan ingin mencari nama, karena nama usaha itu sangat menentukan loh bagaimana kelangsungan kehidupan usaha kalian ke depannya. Nama yang membawa hoki ataupun juga nama yang cukup seimbang ada di sini teman-teman. Jangan sampai nama usaha kalian terlalu yang, artinya terlalu banyak ide, akhirnya tidak bisa terlaksana. Ataupun juga nama usaha kalian terlalu yin, intinya tidak meyakinkan begitu.
Nah, ada baiknya lagi, nama usaha kalian itu harus balance dan seimbang. Mengandung unsur yin dan yang supaya bisa bertahan dengan baik. Ada di mana? Semua ada di buku ini. Jadi buat teman-teman yang mau order, bisa beli buku ini sepaket dengan kalender di blibli.com ataupun juga di nomor telepon yang ada di sini nih. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah tips bisnis dari Jenny Feng Shui buat teman-teman sekalian supaya jangan sampai terjadi bisnis jungkir balik. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.